Shalom. Puji nama Tuhan. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita buka Alkitab dari surat Filipi. Filipi pasal yang pertama, ayat 3, 4, dan 5. Filipi 1 ayat 3, 4, dan 5. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama baca. 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari ini sampai sekarang ini. Ya. Baik, saudara-saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Mengapa Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi? Karena menurut keterangan Kisah Rasul pasal 16, Pauluslah yang berkhotbah, beritakan Injil di Filipi sampai akhirnya muncul orang-orang percaya di kota Filipi. Setelah orang-orang percaya itu berkumpul, lalu mereka menjadi satu jemaat. Mereka menjadi satu gereja, lalu gerejanya bertumbuh. Tapi karena Paulus ini dia adalah seorang penginjil, maka dia tidak bisa menetap di satu tempat. Setiap kali Paulus pergi ke satu tempat, dia lalu beritakan Injil. Setelah orang-orang percaya, dia didik beberapa saat, dia siapkan orang untuk melanjutkan pekerjaan pelayanan di sana. Lalu Paulus pindah tempat lagi. Dia pindah tempat lagi, hal yang sama. Dia injili, lalu dia didik, dia persiapkan orang. Kalau sudah bagus, dia pergi lagi ke tempat yang lain. Tapi satu hal yang menarik dari Paulus ini adalah bahwa biarpun dia sudah pergi jauh, tapi dia selalu ingat jemaat-jemaat yang pernah dia bangun. Jemaat-jemaat yang pernah dia ajar, dia selalu ingat. Dan karena itu maka setiap kali dia ingat mereka, dia bikin surat kepada mereka, atau dia berdoa bagi mereka, dan seterusnya. Nah, karena itu maka di sini Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Maksudnya mengingat jemaat Filipi. Lalu ayat 4, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Dia berdoa dengan sukacita waktu dia berdoa untuk jemaat Filipi. Lalu ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Persekutuanmu dalam berita Injil. Maksudnya adalah bahwa jemaat di Filipi ini tetap bersekutu di dalam berita Injil. Bersekutu dalam Injil artinya mereka tetap setia kepada Injil. Ada banyak orang yang murtad, tapi jemaat Filipi setia. Ada banyak orang tidak lagi setia kepada Injil, tapi jemaat Filipi tetap setia kepada Injil itu. Dan Paulus mengatakan bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama, mulai dari Paulus ada di sana dan beritakan Injil pada mereka, sampai sekarang ini, waktu Paulus sudah tidak dengan mereka lagi. Nah, itu kira-kira latar belakang atau konteks dari teks yang kita baca ini. Nah, kalau kita melihat di sini, Lembaga Alkitab memberikan judul ucapan syukur dan doa. Dan di sini ayat 3 Paulus mengatakan aku mengucap syukur. Diulang lagi di ayat yang kelima, aku mengucap syukur. Berarti di sini Paulus dikatakan 2 kali mengucap syukur. Nah, kalau kita bicara tentang ucapan syukur, maka memang Paulus adalah rasul yang juga memberikan perhatian kepada ucapan syukur. Ajaran Paulus tentang ucapan syukur itu nampak misalnya dalam Efesus pasal 5 ayat 20. Coba satu orang baca buat kita Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Ya, ucaplah syukur
senantiasa. Suruh ucap syukur senantiasa. Baik dalam keadaan senang, mengucap syukur. Dalam keadaan susah, mengucap syukur. Lagi dapat untung, mengucap syukur. Dapat malang, mengucap syukur. Sehat, mengucap syukur. Sakit, mengucap syukur. Begitu ya. Nah, tapi juga Paulus mengatakan juga di dalam, coba lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang kita berarti Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, jadi dalam hal apapun yang dialami, nah, Paulus mengajar jemaat untuk jemaat mengucap syukur. Nah, saudara-saudara, maka biasanya kita memang bersyukur untuk senantiasa dalam segala hal. Waktu kita sakit, waktu kita memang banyak orang lebih bersyukur untuk hal-hal yang baik ya. Tapi kalau hal-hal yang kurang baik mereka tidak mengucap syukur. Ya, kalau naik kelas bersyukur, tidak naik kelas bersungut-sungut. Waktu sehat bersyukur, waktu sakit mengomel. Gitu. Waktu untung bersyukur, waktu malang, waktu rugi maki-maki dan lain sebagainya. Tapi di sini firman Tuhan mengajar kita tidak mengucap syukurnya dalam segala hal atas segala sesuatu. Nah, tapi biasanya yang kita syukur itu adalah apa yang kita dapat. Ya, atau apa yang kita alami. Biasa kita bersyukur untuk itu. Kita dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu, kita mengucap syukur. Atau apa yang kita alami. Kita alami ini, kita bersyukur. Kita alami itu, kita bersyukur. Tapi hari ini kita melihat Rasul Paulus ini mengucap syukur untuk hal yang unik. Dan karena itu maka saya mengajak kita kembali melihat teks kita tadi. Yaitu Filipi pasal 1 ayat ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Lalu ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku. Sama. Tapi saudara perhatikan coba di situ. Paulus mengucap syukur karena apa? Aku mengucap syukur waktu ingat kamu. Kamu ini siapa? Jemaat Filipi. Nah, ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Persekutuanmu, persekutuan siapa? Persekutuannya jemaat Filipi. Nah, kalau begitu di sini kita belajar satu hal bahwa biasanya orang mengucap syukur untuk apa yang dia dapat dan apa yang dia alami. Tapi di sini Paulus kita misalnya mengucap syukur, oh dapat mobil, kah, dapat motor, kah, atau dapat duit, kah, atau dapat apa. Tapi di sini Paulus mengucap syukur bukan untuk barang, tapi mengucap syukur untuk dia bukan mengucap syukur untuk barang atau untuk situasi, tapi dia mengucap syukur untuk orang lain. Aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Berarti dia mengucap syukur untuk apa? Dia mengucap syukur untuk orang. Biasanya kalau saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena saya dapat duit, berarti saya mengucap syukur karena barang. Terima kasih saya mengucap syukur karena dapat mobil, berarti saya bersyukur untuk barang. Terima kasih Tuhan saya bersyukur karena saya sehat, berarti saya mengucap syukur karena situasi atau kondisi. Tapi di sini Paulus tidak mengucap syukur untuk barang yang dia dapat atau kondisi yang dia dapat, tapi dia mengucap syukur untuk orang. Orang di sini adalah jemaat yang dia layani, maka dia bersyukur untuk itu. Dan itu adalah mengapa dia mengucap syukur? Karena ada hal-hal yang bagus di dalam jemaat Filipi, yaitu mereka setia terhadap berita Injil. Nah, dan Paulus memang sering mengucap syukur untuk orang. Ya, coba kita membuka
Roma pasal 1. Ayat 8. Roma 1 ayat yang ke-8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Cukup di situ ya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku atas kamu sekalian. Berarti dia mengucap syukur untuk orang. Terus lihat 1 Korintus 1 ayat 4. 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku Karena kamu. Titik sudah di situ. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Kamu itu siapa? Orang. Ya. Efesus 1 ayat 15. Efesus 1 ayat 15 dan 16. tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang 16. semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Lagi-lagi Paulus mengucap syukur untuk orang. Ya. Saya mau tambah satu ayat lagi. 2 Tesalonika 1 ayat 3. 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Ya, kami wajib mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Nah, di sini dari sejumlah ayat ini terlihat bahwa Paulus biasa mengucap syukur bukan hanya untuk apa yang dia dapat, bukan hanya untuk kondisi yang terjadi, tapi dia mengucap syukur untuk orang-orang. Nah, ini mengajar kita bahwa mungkin kita seringkali mengucap syukur untuk apa yang kita dapat. Kita mengucap syukur untuk kondisi-kondisi atau situasi-situasi tertentu yang terjadi pada kita. Tapi jarang kita mengucap syukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, karena itu maka pelajaran pertama dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini adalah kita mesti belajar bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Sekarang, kira-kira begini, saya sebagai pendeta, saya bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan karena saya diberikan majelis-majelis yang baik. Begitu kan? Berarti saya mengucap syukur untuk orang. Saya juga bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena saya diberikan koster di gereja yang baik, yang rajin. Kalau ini koster pemalas, tukang pencuri, wah ini susah. Tapi ini koster baik dan rajin, karena itu aku mengucap syukur tiap kali aku mengingat koster itu. Atau mungkin saya lihat, wah ini satpam di gereja nih kelihatannya ini orang nih datang pas waktu, pulang tepat waktu, dia tidak bikin onar-onar. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat satpam ini. Nah sekarang, saudara bisa belajar mengucap syukur untuk orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar saudara atau tidak? Saya bisa mengucap syukur, Tuhan terima kasih karena saya diberikan orang tua yang baik. Kalau seandainya orang tua saya broken home, misalnya papa saya tukang maki mama saya, papa saya tukang pukul mama saya, maka bagaimana saya bisa hidup dengan kondisi seperti itu? Tapi ternyata papa dan mama saya ini orang baik-baik. Maka aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat papa dan mamaku. Saudara saya ini 5 orang bersaudara laki-laki semua. Ya, laki-laki semua. Saya anak pertama, nomor 2 juga laki-laki, nomor 3 laki-laki, nomor 4 laki-laki, nomor 5 laki-laki. Bapak saya laki-laki. Di rumah hanya satu perempuan saja, yaitu mama. Ya, dan kami laki-laki semua, dan kadang-kadang orang pikir, wah ini laki-laki semua, kepala gila semua, berarti bahaya. Tapi ternyata saudara-saudara, kami 5 orang tidak ada yang kepala gila. Tapi menariknya adalah semua kami percaya Yesus, semua melayani Tuhan.
Saya sebagai seorang pendeta melayani Tuhan. Adik saya nomor 2 itu sebagai pemusik di gereja. Istrinya juga pendeta dan dia melayani. Adik saya nomor 3 juga aktif dalam pelayanan. Yang keempat juga pelayanan musik. Yang kelima juga pelayanan paduan suara dan sebagainya. Berarti setiap kali saya mengingat adik-adik saya yang aktif di dalam melayani, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat mereka. Ya, kalau begitu pertanyaan kita sekarang, kalau kira-kira kita kerja seperti TKW di Hong Kong yang ini majikannya jahat yang salah sedikit angkat setrika tempel di pipi, kira-kira bagaimana? Tapi apakah bos sekarang kita kerja begitu? Tidak. Kalau begitu Tuhan, aku mengucap syukur untuk bos yang aku dapat sekarang. Ya. Atau mungkin ada orang yang punya pembantu. Saya dulu pernah punya pembantu di Bali. Ini pembantu gaul luar biasa. Tiap hari hanya dangdut. Ya, tiap hari hanya dangdut. Lalu satu kali saya perintah dia, saya lihat rumput tinggi. Dia bilang ini apa? Saya bilang, saya lupa dia nama siapa. Saya bilang, lu cabut tuh rumput tuh. Dia bilang, cabut toh. Ya, saya hampir tempelin dia. Ya. Tapi kalau begitu seharusnya saya punya pembantu yang bagus. Mestinya saya bersyukur. Aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat pembantuku. Begitu kan? Dulu ada orang tinggal dengan kami. Ya, tinggal dengan kami. Papa saya kan kerja. Cari ini, cari makan. Lalu suruh dia masak. Lalu dia masak, lalu bapak saya masih komentar, lu masak ini bagaimana, begini. Dia bilang, diam, tahu makan sama omong banyak. Ya. Saudara bayangkan, ada orang omong sama orang tua yang cari makanan, tahu makan saya mau omong banyak. Nah, kalau itu kurang ajar. Tapi kalau orang-orang di sekitar kita bukan orang kurang ajar, orang-orang yang baik, berarti aku harus mengucap syukur setiap kali aku mengingat mereka. Ada jemaat yang dapat pendeta tidak beres. Ini pendeta khotbah dari awal sampai akhir kita tidak mengerti dia omong apa. Tapi kalau kita punya pendeta yang bagus, yang ajar firman Tuhan dengan bagus, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat pendetaku. Begitu ya. Atau kita memang punya teman yang baik. Ini teman di tempat curhat. Kalau curhat dia enak betul ya. Dia curhat, dia dengar dengan baik. Dan juga dia bisa kasih solusi. Dan dia tahu simpan rahasia dengan baik. Aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat sahabatku. Ya. Aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat mamaku. Aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat papaku, kakakku, adikku, pendetaku, keponakanku, sahabatku, dan lain sebagainya. Pernah bersyukur untuk itu atau tidak? Kalau tidak, maka pelajaran hari ini adalah nomor 1 pelajaran adalah kita mesti belajar bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Mengapa? Karena kalau kita ada dalam kesulitan dan persoalan, kita berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan tidak kasih turun tangan dari langit untuk tolong kita kan. Tapi Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita yang menolong kita. Coba, saya ini kan jarang-jarang datang ikut persekutuan di sini ya. Ya, kapan kalau datang firman baru datang ya. Tapi mama yang di sana coba ya. Tiap hari persekutuan ada terus, ya kan? Pernahkah saudara mam siapa? Mama ini. Ya? Erni. Pernahkah saudara bilang, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat Mama Erni? Karena apa? Hujan angin atau apa, Mama tua pikul, Mama tua gitar datang tidak pernah absen. Ya kan? Kalau begitu itu orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Ya kan? Nah, jangan kita hanya bersyukur saja, wih Tuhan terima kasih ada pemakan, terima kasih sudah dapat gaji, terima kasih dapat berkat. Tapi kita lupa bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, karena itu maka marilah pikirkan kira-kira orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita itu siapa-siapa yang perlu kita syukuri. Ya, perlu kita syukuri. Nah, jangan hanya bakal-bakal yang ngomel-ngomel saja, tapi bersyukur untuk keberadaan mereka yang Tuhan taruh di sekitar kita. Manusia adalah makhluk sosial dan di sekitar kita selalu ada begitu banyak orang yang Tuhan taruh di sana. Entah orang-orang yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, ya, tapi Tuhan taruh di sana untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik.
Maka marilah bersyukur. Dalam konteks pelayanan, Paulus ini melayani. Dia melayani jemaat, maka dia bersyukur untuk apa-apa yang ada di jemaat. Tapi kalau kita perluas konteks ini dalam hubungan-hubungan sosial yang lain, maka kita mesti bersyukur untuk kakak adik, bersyukur untuk papa mama, bersyukur untuk keponakan, bersyukur untuk pembantu, bersyukur untuk majikan, bersyukur untuk satpam, bersyukur untuk sahabat, dan macam-macam orang ada di sekitar kita. Karena itu marilah kita bersyukur untuk mereka. Bersyukurnya kepada Allah, tapi alasan syukurnya adalah mereka. Maka di sini Paulus bilang, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Aku bersuka cita dalam doa karena persekutuanmu dalam berita Injil, karena mereka hidup baik setia. Maka Paulus bersyukur untuk semua itu. Karena itu pelajaran kita hari ini, pelajaran pertama adalah belajar mengucap syukur untuk orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Nah, tapi pelajaran kedua ada. Kalau pelajaran pertama tadi saya menyorotnya dari Paulus yang mengucap syukur. Sekarang coba kita lihat kembali teks kita. Ya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari pertama sampai sekarang ini. Nah, maksudnya begini. Mengapa Paulus bersyukur? Mengapa Paulus bersyukur atas jemaat ini? Karena mereka setia dalam Injil. Karena mereka setia dalam Injil, maka Paulus dapat bahan untuk mengucap syukur. Jadi Paulus mengucap syukur karena kesetiaannya. Kalau mereka tidak setia, lalu apa yang Paulus syukuri dari mereka? Karena ada kesetiaan dalam diri mereka, maka itu menjadi dasar Paulus mengucap syukur. Mengapa Paulus mengucap syukur? Karena ada kesetiaan pada mereka. Tapi kalau mereka tidak setia, mereka murtad. Bagaimana Paulus mensyukuri kemurtadannya? Paulus mensyukuri kesetiaannya. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan ayat yang lain yang tadi beberapa sudah kita baca. Coba Roma 1 ayat 8 kembali. Roma 1 ayat 8. Pertama-tama aku bersyukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas nama sekalian, sebab telah tersirat kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ya, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Orang dunia tahu lu punya iman. Mereka dengar lu punya iman. Mereka lihat imanmu bagus. Maka imannya jemaat Roma ini menjadi dasar bagi Paulus untuk mengucap syukur. Ya. Lalu coba kita lihat Efesus 1 ayat yang ke-14-15. Efesus 1 ayat 14-15. Efesus 1 ayat 14 dan 15. Sorry. Efesus 1. Oh ya. Ayat 15, 16. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena Ya, coba lihat ayat 15. Karena mengapa Paulus mengucap syukur? Karena dia mendengar tentang imanmu dan kasihmu. Berarti di dalam mereka ada iman, dalam mereka ada kasih. Karena Paulus melihat ada iman, ada kasih, itu menjadi bahan bagi Paulus untuk mengucap syukur. Aku mengucap syukur karena di dalam jemaat Efesus ternyata ada iman, ternyata ada kasih. Ya.
Coba sekarang Filemon. Filemon ayat 4 dan 5. Nah, Paulus mengucap syukur untuk Filemon. Mengapa dia mengucap syukur untuk Filemon? Karena dalam Filemon ini ada kasih, ada iman. Karena ada kasih dan ada iman, maka ada alasan bagi Paulus untuk mengucap syukur karena Filemon. Nah, jadi di sini kita bisa belajar satu hal begini, bahwa kalau pelajaran pertama tadi kita mesti belajar mengucap syukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka pelajaran kedua bagi kita adalah kita mesti hidup sedemikian rupa supaya orang lain mempunyai alasan untuk bersyukur karena kita. Sekarang coba ya, kalau misalnya saya lihat, waduh, Kak Elis ini ternyata orang yang setia, mengasihi, rajin dan sebagainya. Begitu saya lihat Kak Elis, saya mengucap syukur. Aku mengucap syukur Tuhan karena Kak Elis ini orang yang rajin, orang yang beriman, orang yang taat. Tapi kalau ternyata ini pemalas gereja, ya lalu tidak taat, lalu tukang bamaki, tukang gosip, tukang fitnah, ya dapat lihat orang pondoi ambil dan sebagainya. Lalu sekarang saya mau bersyukur tentang dia bagaimana? Ada alasan saya bersyukur untuk dia? Tidak ada. Nah, kalau begitu maka kalau hidup Kak Elis ini rusak, saya mau bersyukur untuk dia juga, saya tidak ada bahan untuk mensyukurinya. Ya kan? Tapi kalau ini orang hidup baik, ini orang setia, jemaat itu mereka punya iman tersiar, mereka punya kesetiaan, mereka punya kasih, makanya harus ada bahan untuk mengucap syukur. Orang tua harus mengucap syukur untuk anak-anak. Tapi kalau anak-anak hidup seperti setan, dasar apa orang tua mengucap syukur? Saya punya tetangga, punya anak, ini Pak, ini namanya Andreas. Tapi satu kali ini bab tua bakal ada dia pu anak. Maka dia pu anak batere, weh. Dia maki ancor di pembapa luar damar, weh ande bepi belarnai lu. Bet larnai lu dia lu mai tua sekaligus. Nah, kalau ada anak sama orang tua begini, terus orang tua mau mengucap syukur untuk anak ini, mengucap syukur apanya? Tidak ada alasan di dalam ini anak untuk orang tua syukuri. Ya, kalau saya misalnya orang tua saya bersyukur, orang tua saya kami bersyukur untuk anak-anak kami. Ada dasar. Mengapa? Karena anak-anak mereka semua cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Maka orang tua punya bahan untuk mengucap syukur atas anak-anak. Kalau ada tuan rumah, majikan mau bersyukur untuk pembantu rumah tangganya, ada apa? Kalau ini pembantu rumah tangganya tiap hari kerja hanya nonton sinetron atau film Korea, apa segala macam dia nonton, masak nasi dikasih tinggal sampai angus, putar air tidak tutup sampai air habis, segala macam buruk semua. Ya, lalu ini majikan mau bersyukur, aku mengucap syukur tiap kali aku mengingat pembantuku. Mungkin tiap kali dia mengingat pembantuku yang ada emosi, ya kan? Tiap kali dia ingat ini yang ada emosi. Kalau ini pembantu hidup tidak betul. Tapi kalau ini pembantu kerja dengan baik, hidup dengan baik, maka tiap kali majikannya mengingat pembantu, aku mengucap syukur. Nah, sekarang saya mau bertanya, kira-kira kalau orang ingat saudara, mereka bersyukur atau emosi? Kalau setiap kali orang ingat saudara, orang bersyukur atau mengomel? Ya, setiap kali orang ingat saudara, orang bersyukur atau orang naik darah? Ya, setiap kali orang ingat saudara, orang bersyukur atau orang ingat, wih, betap utang dia belum bayar sampai hari. Ya kan? Ada orang yang berutang bertahun-tahun tidak bayar. Jadi tiap kali saya omong dia, wih dia masih utang begini mah. Wih dia masih utang begini mah. Tiap kali aku mengingat kamu, aku ingat utang-utangku. Lalu tidak bersyukur. Nah, karena orang tukang utang akhirnya tidak bayar-bayar, maka tidak ada alasan untuk orang bersyukur waktu orang mengingat dia.
Nah kalau begitu sekarang, marilah kita hidup sedemikian rupa supaya kalau orang ingat kita, mereka punya bahan untuk mengucap syukur. Gitu. Kalau setiap kali kita ingat Kak Elis, kira-kira kita bersyukur? Kalau begitu Kak Elis mesti hidup sedemikian rupa supaya setiap kali orang ingat Kak Elis, orang bersyukur. Ya toh? Kalau setiap kali kita ingat Mama Erni ini, kita bersyukur? Kalau begitu Mama Erni mesti hidup sedemikian rupa supaya waktu orang ingat, orang bersyukur. Apakah setiap kali saudara mengingat Pak Esra, saudara bersyukur? Kalau begitu Pak Esra mesti hidup begitu rupa supaya kalau orang ingat Pak Esra, orang ingat, orang lalu mengucap syukur. Nah, banyak orang tidak seperti itu, tapi hidup seperti setan. Dan karena itu, waktu orang ingat kita, yang ada hanya kebencian, kejengkelan, kemarahan, emosi, darah tinggi, dan lain sebagainya. Marilah kita, pelajaran kedua bagi kita malam ini adalah bahwa marilah kita hidup sedemikian rupa supaya waktu orang ingat kita, orang ada alasan untuk bersyukur. Yang muda-muda sudah punya pacar? Kira-kira tiap kali pacar saudara mengingat saudara, dia bersyukur? Aku bersyukur setiap kali aku mengingat engkau. Begitu atau tidak? Ya. Maka marilah jadi orang yang baik, jadi orang yang jujur, jadi orang yang setia, jadi orang yang takut Tuhan, jadi orang yang rajin, jadilah orang yang baik, berusaha sedemikian rupa hidup secara baik, supaya hidup kita menjadi alasan bagi orang untuk bersyukur. Jadi hari ini kita dapat pelajaran dua. Pelajaran pertama adalah marilah kita belajar bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua adalah marilah kita hidup sedemikian rupa supaya orang punya alasan untuk bersyukur kalau mereka ingat kita. Nah, dengan demikian maka hidup kita pasti mempermuliakan dan memperkenankan hati Tuhan. Selamat bersyukur untuk orang-orang di sekitar saudara, dan semoga saudara dapat menjadi alasan orang bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mendengar firman Tuhan yang singkat pada sore atau malam hari ini. Kami belajar dari Paulus yang bersyukur untuk jemaat yang dia layani. Bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar dia. Tuhan, seringkali kami bersyukur untuk barang-barang atau benda-benda yang kami dapat, atau situasi-situasi, kondisi-kondisi tertentu yang kami alami. Tapi kami jarang bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Itu mungkin sahabat, suami, istri, kakak adik, anak, orang tua, pendeta, atau siapa saja yang Tuhan taruh di sekitar kami. Kami jarang mengucap syukur karena mereka. Tapi biarlah hari ini dengan firman Tuhan ini kami dibukakan supaya kami belajar melihat mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan dan membuat kami mensyukuri keberadaan mereka di sekitar kami. Tapi tolong kami juga supaya hidup kami menjadi alasan bagi orang lain untuk bersyukur kepada Allah. Dan kami sadar seringkali kami justru menjadi hidup kami sedemikian rupa buruk sehingga tidak menjadi alasan bagi orang lain untuk bersyukur karena kami. Tapi biarlah dengan pelajaran firman Tuhan malam hari ini, kami juga belajar dari jemaat-jemaat yang menjadi alasan Paulus bersyukur. Supaya kami juga bisa hidup, beriman, mempunyai kasih, mempunyai kesabaran, mempunyai kejujuran, dan hal-hal positif yang lain. Sehingga setiap kali orang ingat kami, orang bersyukur kepada Allah karena keberadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan malam hari ini, dan biarlah tolonglah kami menjadi pelaku firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.